Halo, malam semuanya. Udah lama ya kita nggak live ya, karena lagi pada sibuk. Oke, Handi mana Handi? Halo, tes. Han? Mana Handi nih? Halo Han. Malam, 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 Ci. malam. Nah, Malam. kedengeran ya Kedengeran. suaranya? Maaf, kayaknya gue agak bocor sih. Oh ya nggak apa-apa. Ada Eren nangis. Apa? Gimana sih? Welcome again ya. Welcome, Kita guys. IG live bareng Nah Akhirnya Podium. kita bisa live Jangan lagi. Jangan lupa subscribe YouTube kita sama follow akun Instagram kita, TikTok kita di nah.podium. Sama jangan marah-marah, guys, di YouTube. Jangan marah-marah di YouTube, guys. Kita hanya manusia. Malam, guys. Malam semuanya. Gue bocor banget gak, Ci? Enggak sih, aman. Aman ya? Masih Aman oke, ya? masih aman. Oke ya? Oke. Gue buka, Tapi gue sambil mute tuh. sambil buka chat dulu. Tunggu ya bentar, gue ambil minum dulu, aus. Gimana, guys? Sambil nunggu yang lain nih. Nunggu Alvin. Aman gimana? Portonya udah bisa recovery? Pada nggak berpengaruh sih. Cuman Waduh, nanti kita bahas sih. datang-datang Mas, udah langsung ada yang minta stock pick buat Februari. iya, nggak bener. Malam-malam. Wih, bagus nih. Akunnya Ayu Ijo. Ya, emang harus Ayu Ijo. Biar ijo terus. Kita dibilang pom-pom Han di video podcast Bumi. terakhir kita tentang bumi. Gini loh, ya logikanya ya, kalau kita pom-pom mah harusnya kita publish pas harganya udah di atas, kita beli di bawah. Itu waktu kita ngomong di 300-an, abis gitu di 200 keturun ke 200, ke 200 ya Han? Kedua, 198. ya. 198 ya, Bottomnya terendahnya. 200 pasti. 200. 200 ya. Mm-mm. Kalian bisa beli lebih murah loh. Pom-pomnya di mana? Lebih cuan loh. Aduh, nggak tahu gue aneh. Tapi gue yakin tuh sebenarnya yang pom-pom di YouTube, bukan yang pom di YouTube, yang komen gitu di YouTube tuh sebenarnya nggak pernah follow kita di ini sih, di IG gitu, dan nggak pernah ikut live-nya kita di IG gitu. Iya, maksudnya gini loh, kita tuh pengennya justru kalian tuh bukan cuman kayak ngarepin stock pick gitu, apa yang bisa besok naik, apa yang boleh dibeli. Justru kalian tuh pelajarin cara kita menganalisa point of view-nya kita Betul, gitu. betul, Kita betul. tuh kadang ngegabungin point of view yang berbeda, 3 point of view berbeda, kita malah gabungin. Kalau kita bertiga melihat sesuatu, sama-sama tiga kita agree buat Sama, melihat itu bagus sama, ya itu. ya apa bedanya? Ya, aku lihat ada banyak GP. Nah, ini kita bahas sebentar ya. So far, marketnya kalau gue lihat ya, kita mungkin mulai dari market Dari dulu ya IHSG sih ya. dulu Han, ya mulai dari Kita lihat IHSG ya ya. setelah apa market kita gonjang-ganjing karena MSCI, jadi kalian juga udah tahu lah maksudnya masalahnya apa gitu segala macem. Gue lihatnya ini gue track dikit ya by chart ya. Setelah kemarin MSCI mengeluarkan statement itu kan kita sempat ARB 2 hari ya, terus halnya 2 hari gitu. Nah habis itu kan Moody's keluarin outlook negatif ke kita gitu. Nah itu gue lihat minimal marketnya udah tidak bikin new low dibanding low yang terakhir itu kan di 7491 ya ISG. Nah itu artinya setidaknya sudah mulai ada recovery secara mungkin pelan-pelan udah mulai press ini sahamnya, marketnya gitu. Jadi perlahan udah cukup oke, sempat rebound, kemudian sempat turun lagi. Oh terus sempat Goldman Sachs juga ikut-ikutan kan gitu. Dan terakhir kemarin FTSE juga udah nge-pause rebalancingnya mereka. Jadi tapi marketnya cukup kuat gitu. Jadi gue lihat marketnya sih udah so far harga yang kemarin di bawah 8.000 itu sudah istilahnya udah mencerminkan
eh, ketakutan, fear, bad news segala macam yang terjadi gitu Ci. Jadi menurut gua tuh udah cukup oke lah, udah beres sih. Nah sekarang ini bahkan kita lihat 2 hari terakhir kan Konglonya bergerak gitu dan cukup bagus gitu ya. Jadi gue liatnya so far kalau ditanya apakah keadaan udah sangat aman banget menurut gue, nggak sampai sangat aman lah, tapi setidaknya eh, dari bad news udah jadi netral sekarang marketnya. Jadi udah lebih enak gitu. Karena gue lihat dari sisi volume, dari sisi demand di market itu udah perlahan udah mulai stabil dan perlahan mulai naik gitu. Jadi hari ini koreksi menurut gue wajar karena kita udah naik 3 hari berturut-turut dengan cukup stabil. Jadi kalau gue lihat koreksi kalau sampai 8160 itu masih cukup bagus. Bahkan menurut gua itu jadi apa ya? Jadi chance untuk kita entry kalau misalkan ketinggalan karena kemarin takut. Kita wajar lah ya, Ci. Maksudnya wajar Hmm. di saat itu kan fear-nya sangat tinggi. Mm, Kita pun mau ngantri aja pun mikir-mikir gitu ya. mm, Wajar karena kita manusia, kita bukan AI, bukan robot yang begitu bisa langsung berubah gitu. Tapi wajar kita manusia, jadi ada fear takutnya. Nah, ini menurut gua secara chart, secara volume itu diberi kesempatan setidaknya kalau misalkan besok, apalagi besok kalau opening turun ya, mm. itu bisa jadi chance untuk koleksi saham-saham yang kalian incer gitu loh. Itu cukup menarik sih kalau gue lihat gitu. Ya kayak gitu sih kalau gue lihatnya. Saya jadi so far nggak tahu nanti viewnya si Novi gimana. Cuman kalau gue lihat sih so far sih udah lebih adem lah. Kayak gitu sih. Lalu lihat Iya. gimana sih? Gue kurang lebih juga sama sih Han. Gue Mm-mm. pertama baru berani masuknya itu setelah justru melihat bahwa yang terakhir tuh kan Moody's ya. Yang Moody's itu Ya, agak yang Moody's. lumayan the biggest fear terakhir itu yang Moody's itu. Ya. Dan itu gue agak ngerasanya volumenya penurunannya kecil. Mm-mm. Dan itu seharusnya negatifnya nggak terlalu negatif karena yang diturunin itu kan bukan ratingnya, Ya, ya outlooknya kan? doang. Tapi outlooknya doang. Terus udah gitu, kedua gue lihat justru asingnya malah mulai buy di saat itu. Gue udah Iya. mulai agak curiga nih, maksudnya kalau di downgrade biasanya kan asingnya flow dulu gitu, fear dulu. Jadi gue mulai ada cicilan pertama di momen itu, tapi belinya belum berani banyak. Mm-mm. Eh, Terus beli kedua mulai confident yang waktu FTSE. FTSE memang bahasanya lebih halus dan Iya, pagi-pagi dia lebih sempat netral. lebih netral ya, Ya, bahasanya lebih bahasanya netral lebih dan netral. pagi-pagi dia sempat turun gitu Tapi tapi habis itu lihat langsung balik. ya berarti kan maksudnya eh, semua udah ke price in gitu, risk Ya, risk on, udah risk on karena garis gue on. berpikir gini, asing keluar duluan dan asing pasti ngelihat bahwa FTSE itu pasti kurang lebih sama lah view-nya sama yang lain, nggak mungkin Mhm. dia positif sendiri gitu kan. Jadi asing udah keluar duluan. Terus yang insti dan fund itu gue ngeliat mereka juga udah keluar duluan dan mesti posisi wait and see. Ketiga yang kena margin call, for sale gitu, retail-retail tuh udah bersih, udah kena semua gitu Ya, kan itu udah waktu bersih banget. kita kena trading halt dua Iya. kali. Jadi gue berpikir bahwa saat itu berarti kan sellernya tuh udah nggak banyak. Siapa lagi yang mau jualan gitu kan? Siapa lagi yang mau jualan? Nah itu di Iya. situ kita bisa melihat bahwa uh, fear terakhir, tapi marketnya sudah lebih cenderung optimis malah gitu. Maksudnya ya udah semua berita fear udah Udah keluar, keluar gitu. Mau apa ya lagi? udah mau apa lagi gitu, mau kita Iya, mau iya. takut apa lagi. Jadi gue di hari itu gue mulai belanja sih barang-barang Iya, yang iya. maksudnya gue punya conviction dan selama ini memang gue follow gitu. Jadi Mhm. ikut berani belanja di momen seperti seperti itu kesempatan. Tapi gue belum apa, sebagian 100% masih confident. ya nggak, gue udah masuk semua waktu itu tapi kayak begitu naik gue agak reduce Ya, ya, dikit. ya. Ada perasaan Ya, jadi was-was. maksudnya harus mesti ada level cash yang dijaga in Mhm. case Mhm. ada Kenapa? gelonjakan Iya, lagi gitu. iya, iya, Jadinya gue iya. ada reserve cash itu sekitar 20-30%. Jadi tiap akhir akhir sesi gitu gue ada reserve beberapa yang gue rasa udah naik, yang lumayan kenceng gue TP lagi. Nanti kalau ada koreksi atau di barang-barang tertentu yang lain gue mulai mulai belanja lagi Mhm, gitu. mhm. Iya, Ngeliatnya iya. kayak gitu sih. Dan Yes, tapi yes. Benar. gue melihat bahwa koreksi hari ini juga nggak terlalu gimana sih. Gue melihat Koreksi kayaknya wajar kalau gue lihat sih. Karena uh, setelah kenaikan 2 hari berturut-turut ya, maksudnya uh,
Kalau kita lihat dari segi Konglo, saham-saham Konglo ya kan baru 2-3 hari terakhir yang naiknya Mm, cukup stabil gitu ya. Wajar mm, banget hari ini koreksi sih gitu. mm, Jadi mm. eh retrace justru menurut gua bagus ketimbang Bagus digas ya. terus. Betul betul Karena setuju. kenapa juga retrace karena saya yakin kan kalau apalagi kalau saham-saham Konglo pasti pada nyangkutnya di atas. Ya, Kalau misalkan asumsi kita ambil contoh bumi ya. Bumi pasti rata-rata nyangkutnya paling tinggi paling tiga rendah tiga itu puluh. mungkin di sekitar tiga ratusan lah ya. Mm, Tiga mm, ratusan gitu, 330-an berapa. Nah, itu wajar banget gitu. mm, Jadi hari ini menurut gua tuh kayak mereka rebalancing yang di atas yang nyangkut mulai perlahan udah terus yang ada yang beli di bawah tuh mulai-mulai ya lagi nyari balance-nya lah gitu. Jadi wajar dia koreksi. Jadi so far gue lihat tadi juga tiba-tiba tadi kan banyak yang bertanya bumi ya. Jadi gue sekalian jawab. Kalau menurut bumi eh gue agak mengabaikan. Gue bukan mengabaikan semua, tapi gue agak mengabaikan noise soal mm. orang kan pada Centong ribet centong sama jualan. centong segala Iya macam gitu kan. iya gue juga pusing. Iya, pusing gitu loh. Itu terus dibahas. Tapi menurut gue kalau lihat dari chart ya, lihat dari chart Mm, dan volume, bumi itu kalau dia masih stay di atas 260 itu menurut gua masih cukup bagus gitu. Eh, mm, hari ini pun kalau kita lihat, kalau misalnya kita perhatiin bumi full day hari ini ya, mm, itu begitu dia turun di 270 pasti ada yang cover buy, pasti mm. dinaikin lagi. Jadi di maintain di atas 270. Dia kayaknya nggak mau ditutup di bawah 26 270 lah kita gitu. Jadi kalau besok kalaupun dia opening turun, itu menurut gua sangat besar banget potensi dia rebound gitu. Mm, Itu menurut gua. Dan kalau teman-teman coba perhatiin deh, chartnya ISG pakai 1 jam lah, yang satu mm. h. Kemudian saham-saham 4PP, ya. Kita lihat Bumi, Dewa, segala macam. Itu ada satu pattern yang kelihatan Sama. mirip gitu. Dia Mm, naik, dia rebound dari atas, mm, kemudian dia turun, tapi turunnya mm, nggak sampai bikin low baru, bahkan mungkin setengah dari kenaikan sebelumnya. Kemudian dia naik lagi. Itu persis patternnya tuh hampir di semua saham tuh mirip gitu, termasuk ISG gitu. Nah itu chance yang menurut gua tuh kalau kalian nanya, secara chart apa kok yang paling sehat? Chart yang model begitu, jadi dia naik, dia koreksi sekitar 50% dari kenaikan pertama, kemudian dia naik lagi. Nah, itu bagus, itu chartnya bagus. Artinya apa? Artinya akan begitu dia koreksi dan rebound lagi, itu dia punya demand baru. Orang reakumulasi lagi, terus naik lagi ke atas. Jadi itu lebih bagus ketimbang naiknya langsung V-shape. Nah, sekarang menurut gua sulit untuk langsung V-shape. Karena apa? Karena pertama, gua yakin banyak yang nyangkut di atas gitu. mm. Apa istilahnya ya? Flow-nya big flow-nya tuh rata-rata masih di atas gitu loh. Jadi itu yang menurut gue tuh nggak akan mudah untuk langsung V-shape. Justru lebih bagus kalau misalkan dia sideways, bentuk base dulu baru naik. Itu jauh lebih bagus sih. Kayak Gini loh, gitu. apa gue nambahin dikit kan kayak semua orang itu terlalu berfokus sama maksudnya si IC jualan. Sekarang gue balik lagi gue mau bertanya gitu ya. Kalian cuman menganalisa bahwa si centong jualan udah tinggal berapa, centong jualan tinggal berapa. Jujur gue sendiri juga ngitungin, tapi maksud gue ada banyak faktor lain yang perlu diperhatikan bahwa misalnya satu, oke, ketika si IC jualan itu kan berarti ada tekanan jual ya, ada seller. Dan kemungkinan berarti ketika barangnya habis berarti tekanan jualnya memang jadi lebih udah nggak ada gitu kan. Itu memang ada satu faktor yang cukup menarik jadinya buat bumi. Kedua, kalian balik lagi nih fundamentalnya tuh story-nya mesti ongoing. Jangan cuma fokus sama si centongnya doang gitu kan. Ada Arvin tuh bentar. Jadi ada cerita tentang dia mau masuk ke bauksit. Karena itu kan akan jadi salah satu komoditas yang menarik juga di tahun 2026 ini menurut gua ada bauksit. Terus ketiga dia mau ada masuk ke tambang emas juga. Terus udah gitu dia ada nerbitin obligasi baru ya. Ya, dan itu terus udah gitu nama Salim mulai mulai muncul kan, udah mulai Ya, masuk ke yang apa pemberitaan beneficial owner. yang ya UBO-nya ya kan. Jadi maksudnya eh, ada faktor lain yang kalian harus baca gitu secara mendetail gitu, coba pelajarin
Nah, itu jadi bisa nambah conviction kalian daripada kalian cuma kayak fokus ngitungin si CIC tinggal berapa barangnya, Iya. jualan nggak, CIC lah, MSCI lah. Kemarin kan semua kena gara-gara fokusnya MSCI. Terus abis itu sekarang fokusnya CIC jualan, CIC jualan udah habis belum. Maksudnya gini, kalau kalau kalian ngitungin kayak gitu, kalian jadi bingung sendiri gitu loh. Kalau ternyata CIC habis selesai jualan barang yang aneh gimana? Ya, jadi Ya cut bingung, loss. bingung, bingung lagi kan? Ya cut loss. Ya, Nah, sama satu lagi ya, mungkin kita harus belajar ya dari crash kemarin itu adalah mm-mm, bahwasanya sebenarnya yang kena itu bukan faktor fundamental setiap perusahaan betul. ya, tapi karena faktor market kan gitu kan. Mm-mm, Faktor market maksudnya faktor, jadi kan ada fundamental, ada maksudnya bukan faktor karena si perusahaannya itu loh faktor utamanya, tapi kan karena MSCI dan eh, lebih ke soal marketnya lah, bukan soal performa perusahaannya gitu. Itu lebih ke mm, faktor market kan. mm-mm, Free float segala macam kan itu lebih faktor market gitu. Kayak faktor apa ya? Termsnya market lah gitu. Jadi gua liatnya itu kita harus bisa membedakan lah. Maksudnya contoh seperti kayak COVID 2020 crash gitu. Nah, kita lihat yang koreksi, yang rata-rata koreksi kan faktornya bukan karena fundamental perusahaan gitu kan, tapi lebih mm. ke karena faktor kondisi global, kondisi apa COVID gitu lah. Nah, jadi itu yang kalian mesti bedain. Karena kenapa? Once ketika kalian bisa mengerti dan bisa membedakan itu, kalian bisa eh, bisa lebih ada confidence ketika crash gitu. Misalkan, oh artinya kalau gue punya pemikiran seperti itu, artinya gue bisa nih. Ah, gue teriakin anak gue jadi lupa gue. Jadi begitu lu di momen crash itu lu akhirnya bisa pikir, oh ini nih ada loh perusahaan yang oke fundamentalnya. Gue boleh Hmm, hedging hmm. hedging duit gue ke situ gitu. Hmm, Nah, gitu ini ya. teriakin anak gue jadi buyar gue. Aduh, ini ada yang nanya. Gue tahu nih, Nelson Barzuki. Kode saham yang gue tahu nih. Boleh boleh sebut nggak? Boleh disebut nggak kodenya? Nanti lu cut Boleh loh lah. kalau gua sebut nih. Jangan lah ya. Janganlah, janganlah. Nih, ada yang Hmm. bahas PTRO, Bumi boleh Koci, apakah masih aiming MSCI itu lagi? Balik lagi, kalian kenapa sih Kenapa harus fokus ke fokusnya, sana sih? kenapa harus fokusnya tuh beli saham cuman gara-gara MSCI? Nah, giliran dikerjain sama MSCI, ngamuk-ngamuk bentar. Ya, Hmm. Nah, iya kan. Maksudnya balik lagi kita mau ngitung mau apa mau gimana kalau MSCI-nya bilang nggak masuk, ya kita mau gimana gitu kan. Maksudnya kan ya. balik lagi. Maksudnya oke, kalau misalnya ternyata nggak jadi masuk, kalian udah keburu all in, udah beli banyak-banyak terus ARB kayak Buat kemarin, apa gitu? mau gimana? Terus mau nyalain siapa, ya kan? Jadi Cuk. Hmm. ya planningnya harus dibikin jangan cuman gara-gara MSCI. Kalau bukan gara-gara MSCI berarti FTSE berarti kan. Iya. Iya. Futsi. Sama ini. eh Kalau gue lihat gini ya, maksudnya coba kalian nonton podcastnya eh, siapa si Koleon yang ada Om Arfan, ada Om Sanders, itu bagus. Kayak nonton Hmm. itu deh. Hmm. Itu dia ngejelasin sebenarnya, maksudnya perusahaan ini sebenarnya kalau menurut Om Arfan, aim-nya itu bukan cuma sampai MSCI doang. Terlalu cetek lah, misalkan satu Iya, perusahaan iya. itu cuma aim-nya sampai MSCI gitu. Kayaknya bener sih, maksudnya gue akhirnya berpikir, oh iya bener, maksudnya aim-nya, masa perusahaan segede itu aim-nya cuma sampai MSCI doang gitu loh. Pasti harusnya lebih dari itu kan, kayak gitu. Nah Hmm. itu Banyak yang kungfunya lah sebenarnya. banyak Sebenarnya kungfunya banyak Iya. gitu. kungfunya. Kalian gak usah pusingin lah soal MSCI-nya, sebenarnya kita sebagai retail ya. Maksudnya itu biarin aja company-nya, emitennya yang mikirin gimana caranya masuk ke Iya. MSCI. Bener nggak? Kalau kalian follow-nya bener, maksudnya investasinya dan plan kalian yang kalian view-nya terhadap company-nya itu fundamentalnya kalian pahami, terus kalian punya plan yang benar terhadap company-nya, kalian mau bikin trading plan seperti apa, ya kalian tinggal ikutin aja. Dan kalau ternyata
apa itu nanti masuk MSCI kan juga kita untung. Tapi kalau ternyata nggak jadi pun kita udah Ya tahu sudah. plannya mesti mau ngapain gitu. Ya udah gitu kan. Maksudnya hidup tidak berakhir ketika nggak jadi masuk MSCI. Jadi biarkan Benar, tugas buat masukin ke MSCI yang mikirin biarin aja emitennya gitu. benar. Kenapa harus semuanya MSCI sih? Nggak ngerti gue. Why? Ya karena pada di setahun terakhir dicekokin semua harus MSCI, semua harus MSCI. Ya, Akhirnya enggak lah. MSCI-nya ngambek. Akhirnya Akhirnya MSCI-nya MSCI ngambek. ngambek. Kata MSCI, lu kata gue tong sampah, semua mau Ya, masukin ke gua. enak aja kok jadi exit liquidity Iya, katanya. iya. Jadi Kalian harus gini-gini, mikir itu juga. sebenarnya kan balik lagi kan, ini akan jadi bagus buat semuanya ketika company yang masuk MSCI itu company-company yang memang punya fundamental dan mempertahankan fundamentalnya. Ya, meskipun kita tahu semua global dunia juga mereka masukin ke MSCI ya ada sebagian itu ada rencana buat exit gitu kan, nggak cuma Mm-mm. saham Indonesia, saham luar juga semua sama gitu kan. Tapi balik lagi eh, yang kita pengen juga sama-sama bahwa company yang dimasukin ke dalam MSCI itu benar-benar company yang punya growth story, fundamentalnya bagus, ya atau punya turnaround story. Jadi kita juga bangga gitu Indonesia company yang dimasukin bukan company sampah, company yang benar-benar bagus yang dimasukin MSCI. So Mm-mm. biar MSCI-nya menilai bahwa company yang mereka yang masuk ke dalam indeks itu company yang bagus. Jadi kedepannya mereka makin confident juga buat nambah. Jadi bukan company yang cuma sekedar kayak buang exit strategi terus akhirnya digeletakin begitu aja. Kita juga nggak mau kayak gitu, kita juga nggak bakalan cuan kan. Yep, betul sekali. Ya semoga Jadi MSCI nonton. masih bahas apa sih? MSCI, Petro gitu-gitu ya, Iya, Bumi, ini Tunggu, mesti tunggu. Mupa, Gue lebih pengen Mina. bahas ini. Tadi sebenarnya ada yang komen di IG story gue gitu. Coba tolong dibahas gimana caranya supaya tidak greedy. Tidak greedy. Oh, Mm-mm. gampang. Gampang harus sih digampar sebenarnya. market dulu biar nggak greedy. Betul. Kalau Itu menurut cara eh, paling instan. kalau menurut gue gini, kalau menurut gue sebenarnya gampang-gampang susah karena greedy itu sifat dasar manusia. Dan setiap manusia, setiap kita itu punya greedy, cuman levelnya beda-beda. Nah, yang bisa kita lakukan adalah gimana cara mengontrol greedy-nya itu levelnya supaya nggak over. Satu, em, uangnya yang ditaruh tuh jangan uang yang kayak uang yang kita nggak bisa bear gitu. Kalau 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 loss gitu ya, satu ya. Jumlah Yep. uangnya itu akan membatasi greedy kita. Kedua, kurangilah noise. Karena makin kalian banyak noise itu greedy-nya makin gak karu-karuan gitu psikologisnya. Jadi daripada fokus ke banyak noise di luaran, lebih baik fokus ke diri sendiri, pelajarin gitu, perdalam. Sehingga yang kalian lakukan itu bukan mengambil keputusan, bukan berdasarkan greedy, bukan berdasarkan FOMO, tapi berdasarkan karena kalian tahu. Yep. Ya, ketiga ya bikin plan dan berusaha untuk disiplin. Kalau memang udah merasa cukup cuan ya di TP ya di TP. Kalau setelah itu masih lanjut naik ya berarti itu rezekinya orang yang ngebeli barang kita. Ya kan, setelah kita jualan dia juga cuan dan kita berharap orang juga bisa cuan, bukan kita doang yang cuan jual di paling pucuk atas. Iya benar. Maksudnya kalau menurut gua kalau ya maksudnya kalian berusaha untuk kadang orang gini sih. Maksud gua banyak orang itu emang harus digambar dulu baru sadar. Lu harus ada di momen lu nyangkut gede karena lu kesalahan lu, akhirnya lu baru tersadarkan diri. Nah, itu ada tipe orang begitu. Kedua, ada tipe orang yang tadi yang kayak Cinovi bilang, biasanya tuh tipe-tipe orang yang selalu introspeksi diri sih sebenarnya. Kalau misalkan gue di level greedy apa enggak gitu ya. Jadi cari dari situ yang lebih tahu sih sebenarnya. Jadi tapi gue yakin lah mostly orang akan baru sadar itu ketika digampar sama market. Nah, pilihannya cuma dua, lu mau bangkit lagi atau lu mau udahan gitu, nyerah gitu. Nah, itu cara market seleksi orang sih menurut gua gitu. Gitu. Maksudnya kalau lu tapi jarangnya tuh di Indo, gua nggak tahu sih tapi di luar ya. Tapi kalau di Indo jarang banget orang tuh memulai sesuatu di pasar modal terutama di pasar saham itu
dimulai dulu dari money management. Orang kan jarang ngajar dan itu nggak laku sih sebenarnya gitu. Ya kan? Kucuk-kucuk lu Hmm. ngajarin orang yang belum All paham in. saham, tapi lu belajarnya money management. Oh, lu mesti belinya segini nih. Lu mesti hitung dulu total ini lu berapa gitu. Itu yang susah. Hmm. Nah, orang nggak akan tertarik sama itu. Yang orang tertarik adalah gimana teknik Topiknya apa? stock picknya apa, Ah. gimana teknik eh, screening, gimana teknik gue bisa cuan cepet gitu. Padahal sebenarnya Hmm. dulu gue ingat banget dulu Omkus Suara tuh bilang, ya lu kalau nggak ada duit, kalau lu nggak money management, nggak ada duit, lu ngapain di market, bener, ngapain Ya, lagi, gitu. ya. Jadi Kemarin yang gimana? kemarin yang gue pelajarin ya, ketika digampar sama dua kali ya, trading halt tahun kemarin, habis Lebaran, sama trading halt yang kali ini ya. Dalam 10 bulan kita ketemu 4 trading halt ya berarti ya. Iya. Eh, yang gue sendiri pelajarin buat diri gue sendiri itu apa ya? Yang penting gue itu tiba-tiba gue kayak udah belajar untuk kayak bend itu dalam artian kayak pohon bambu gitu loh. Ketika badai datang, lu tuh bend, ngikutin aja gitu, nunduk dalam artian juga humble down ya. Maksudnya bukan kita jadi kayak gue tahu gue hebat, gue paling bener, terus berusaha kayak ngelawan atau maksain diri buat ngelawan market. Jadi yang gue lakukan saat itu adalah diem dulu sambil band gitu, sambil band nunggu sampai marketnya lumayan tenang, baru melihat gitu ada opportunity apa yang bisa gue ambil gitu di saat badai badai datang gitu. Karena setelah badai pasti ada juga kesempatan bagus gitu kan, di dalam setiap krisis pasti ada kesempatan baru yang datang. Jadi tapi kalau kita terlalu berlarut-larut sama kayak ngomel-ngomel atau fear doang atau komplain, kita tuh nggak bisa ngeliat opportunity. Betul. Dalam Hmm. situasi gini, mending trading, Ciko, atau masih belum stabilkah buat hold jangka panjang? Oh, kalau menurut gue, um, half-half ya. Maksudnya, untuk barang-barang yang kalian tahu, memang fundamentalnya bagus. Untuk long term-nya, gue bilang bisa di hold, tapi bukan berarti posisinya langsung jebret gitu. Karena marketnya gue rasa akan sideway dulu ya. Sideway bukan yang langsung kayak gitu naik langsung ke 10.000 kan. Marketnya akan bumpy, Yep. Jadi level level cash sama cara entry-nya itu yang perlu diatur. Jadi bukan masalah kayak boleh trading dulu atau bisa di hold jangka panjang. Satu tergantung company yang kalian pilih. Kedua cara ngatur entry dan posisi cash-nya. Yep. Kalau Alvin lihatnya gimana, Vin? Apa ini? Masalah apa? Eh, Udah untuk boleh invest apa mm-mm, trading dulu? trading Hmm. dulu untuk situasi seperti Udah ini. bisa swing jangka panjang atau masih trading? eh gue pribadi masih masih ngelihat secara midterm doang ya. Maksudnya Hmm. gue belum melihat gue bisa nge-swing sekarang karena harganya udah mendingan dari kemarin. Mm-mm. eh Ya kalau di hold long kayaknya masih akan ada satu pullback besar sih menurut gue ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. mungkin akan naik dulu belakangan, tapi akan Mm-mm. ada satu pullback besar baru Mm-mm. dia naik lagi. Menurut gue seperti itu. Gitu. Kalau gue Agree. ngelihatnya sekarang ini, ya kita lihat kan hari ini koreksinya itu nggak begitu gede gitu. Minusnya cuma 0,3. Terus saham-saham ada beberapa yang sudah naik tapi relatif bertahan. So should be harusnya ada chance lah ya, masih ada tendensi untuk naik juga gitu. Jadi kalau gue ngelihat sih lebih ke arah sana sih. Jadi gue pribadi ada ngehold barang sama punya cash juga gitu. Jadi Hmm. yang gue lakukan adalah ketika naik gue reduce, ketika turun gue masuk lagi, ketika naik gue reduce, ketika turun gue masuk lagi. Gitu sih. Gue sementara ini masih Ya, polanya seperti itu. ya, gue juga, maksudnya kalau gue tuh ya sama lah. Maksud gue tuh tipe gue nggak akan lihat terlalu jauh gitu. Maksudnya orang orang kadang tuh pengennya lihat jauh gitu loh. Ya, Misalnya contoh di betul. kondisi seperti ini, tapi orang tuh pengen tahu ini kedepannya gimana. Kalau menurut gue tuh justru agak Betul. susah kalau lu pengen nebaknya di depan tuh jauhnya seperti apa gitu.
Betul. menurut gua lu lihatnya per ini, maksudnya per bulan aja lah, per minggu lah. Lihat kan kita apalagi kalau kita trading ya, trader ya. Kita kan akan selalu update ke depannya seperti apa sih gitu. Terus di compare sama chartnya seperti apa sih. Itu kan akan saling berbarengan gitu. Nah, itu yang menurut gua jauh lebih Ya, nyaman gitu menurut gua daripada lu pengennya tahu ke depannya jauhnya sebulan apa tahun ini gimana nih pola ya, ISG bakal kemana gitu. Itu menurut gua kan agak betul. susah gitu. Karena once ketika ternyata di perjalanan dia berubah arah tidak sesuai sama lu bisa adaptasi apa enggak gitu. Kan masalah di trader itu adalah seberapa cepat lu adaptasi aja gitu. Ya, gue sering sering banyak pertanyaan kayak gitu juga sih. Maksudnya Iya. ini habis ini apa bisa dipegang untuk swing dan segala macam. Gue Mm-mm. sesimpel bilang adalah ya lihat aja gitu. Besok-besok kayak gimana? Karena Kalau besok-besok ternyata turun, kita pun kalau juga besok nggak turun, tahu gitu loh, nggak ya kan? tahu, nggak Kita tahu. kita Makanya juga nggak kalau tahu maksudnya. besok-besok kan, kalau besok-besok ternyata muncul statement dari OJK sama Bursa Efek, ternyata dari list yang dikasih ke MSCI ternyata MSCI nggak terima, nah terus gimana? Iya, berubah Terus lagi tuh. apa? Berubah Masa lagi, bener. masa kita begitu cara tradingnya kan Iya, nggak iya, gitu. iya, nggak bisa, Kita nggak bisa. ngelihat, Jadi kita pokoknya step by gini, step. kita tahu, oke ini kemungkinan estimasinya sampai mana, kita ikutin. Oh sampai sini nih, kita ikutin sepanjang perjalanan itu masih oke nggak? Kalau lewatin resisten yang kita mau atau target yang kita mau, oh ternyata masih lewat lagi, ya sudah ikutin aja terus gitu. Hmm. Iya, iya, Ngapain iya. kita harus pusingin, let's say, oh ini targetnya harus segini dan segini, nggak perlu sih menurut gua. Gitu. Betul. Jadi menurut gua tuh ada dua pilihan sih kalau misalnya ditanya ini apakah bisa hold panjang ya. Kalau lu sebagai investor yang mainnya fundamental, menurut gua kemarin itu adalah momentum lu nambah Beli. posisi, ya kan? Yes. Kapan lagi gitu loh lu ketemu perusahaan yang fundamentalnya bagus, kinerjanya positif, tapi dapat harga Harganya murah. murah gitu. Kapan lagi, ya kan? Kan orang banyak Betul. tuh nawar BCA keberapa lah gitu, tapi pas dikasih nggak berani beli. Kayak gue tahu orangnya Kesel begitu. siapaan. Iya, banyak sih. Iya, nawar-nawar nggak berani beli pas momennya. Jadi kalian harus bedain maksudnya. Kalau kayak kalian investor jangka panjang, emang kalian playnya fundamental, ya beli. Kemarin itu adalah momentum buat beli gitu loh, Betul. ya kan? Hmm. Nah, tapi kalau lu as a trader ya lu seperti yang tadi Arvin bilang, Cinovi bilang gitu. Jadi by momentum gitu. Kita momentum saat ini kita udah lewat nih dari fase bad news. Negatifnya udah mulai lewat. Sekarang udah Hmm. pelan-pelan menuju ke fase netral menurut gua gitu. Nah, nanti tinggal ikutin. Habis netral nih apakah balik lagi ke negatif atau ke positif gitu. Kayak Yes. gitu aja. Betul sekali. Itu yang paling realistis lah menurut gua daripada kita pengennya oke, berarti 2026 bakal bearish dong. Belum tentu. Tapi apakah Belum tentu. 2026 bakal bullish? Ya juga belum tentu gitu. Karena setiap perjalanan pasti selama 2026 pasti akan selalu berubah. Ya, siapa tahu hari ini kita ngomong, besok Trump tekan tombol nembak Iran, Nah, mau kan ada gimana? faktor itu lagi. Iya, makanya ada banyak faktor lah. Jadi Iya, iya, iya. nggak usah mikirnya sampai Nggak bisa. segitunya gitu. Hari Mm-mm. esok aja kita nggak tahu. Betul. Tidak ada yang absolut di hidup Yes. ini. Tidak ada yang Betul absolut. sekali. Apalagi sentimen MSCI dan free float ini bukan untuk keseluruhan ISG. Perubahan 15% free float dari BI hanya untuk IPO. Emiten-emiten yang berambisi untuk masuk MSCI kan nggak lebih dari 20 emiten. Tapi kok sentimennya jadi negatif? Oh, karena kemarin Mas ada ancaman bahwa kita bisa di Turun ke downgrade ke frontier. ke Frontier. Frontier. Iya, kalau Dan Frontier ya negaranya, bukan dan cuma 20 emiten. iya, dan efeknya tuh sampai sekelas BCA, BRI gitu-gitu kena semua. Hmm. Jadi jadi masalah kemarin tuh nggak sebatas di Konglo doang guys, atau saham-sahamnya mau masuk MSCI atau yang ada di MSCI enggak. Tapi faktornya tuh semuanya gitu. Bahkan ya ke obligasi, ke mata Mm-mm. uang kita, ya ke negara Iya, kita juga, berpengaruh. karena berarti view-nya di mata Jelek. asing bahwa Indonesia negaranya ekonominya masuk ke downgrade gitu, downgrade ke Iya, kelompok grup negara-negara yang kita sama kayak apa? Burkina Faso. Kazakhstan, Burkina Faso. Burkina Burkina Faso. Faso, ya kan maksudnya
Dan gue sih waktu itu cuma ngerasanya gini loh, gue nggak ngelihat bahwa Indonesia ekonominya seburuk itu. Kita nggak Hmm, resesi, kita bukan lagi 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 perang. riot, lagi revolusi atau lagi perang gitu. Cuman yang dilihat itu lebih lebih yang kekhawatirannya ada trust issue dari asing melihat situasi politik dan apa clarity ya, bilangnya apa ya? Mhm. Apa sih bilangnya? Eh, Uncertainty, ya ya kejelasan maksudnya lah, kejelasan kebijakan pemerintah Indonesia dan yang jelas politik gitu. isu gitu segala sesuatu hukum segala macam tuh jelas jelas apa enggak gitu. Jadinya itu yang dilihat asing ada trust issue di situ dan itu sebenarnya cuma tugas diberesin aja gitu. Pejabat-pejabat kita semoga bisa ngeberesin itu dengan baik sehingga kepercayaan asing buat negara kita balik lagi. Soalnya buat dari sisi secara ekonomi Indonesia nggak seburuk itu dan apalagi kita justru lagi negara penghasil komoditas ya dan komoditas Yap, semua lagi bagus gitu. Jadi harusnya ekonomi kita ada chance buat eh, pemulihan ekonomi ke depannya. Hmm, yap, betul, betul sekali. betul Saham-saham Pak sekali. Haji menarik nggak Koci secara fundamental? Wah, Arvin nih, Secara Arvin aja lah. fundamental, secara fundamental, Vin. ya, Secara fundamental ya, Vin. secara fundamental, gue taunya Vindi Mintil kalau sahamnya Pak Haji. Nggak ngikutin fundamentalnya. Tapi ya, apa ya Story-nya sih? ada. Story-nya ada. Kalau Teorianya, fundamental agak fundamentalnya nggak tahu saya. gimana ya? Saya tidak tahu. Gue Nanti nggak saya tanya belum Pak mempelajari Prabowo. detail. Tapi barangnya Pak Haji ini kan ada beberapa yang memang fundamentally oke. Maksudnya secara bisnis model Story ya. lah. Gue Secara story ya lah. story-nya juga oke, bisnis modelnya juga oke. Tapi gue belum melihat valuasi. Tapi gue cuma melihat adalah, oke, ini ada cerita, mungkin akan ada beberapa corporate actions atau mungkin apa yang mereka mau kerjakan. Tapi kalau sisi valuasi, gue nggak begitu tahu karena menurut gue, kayak misalnya contoh kita ngomong perusahaan CPO-nya Pak Haji ya, misalnya JAR gitu. Waktu di 400 ya memang murah zaman itu. Cuma kalau sudah di 2.500, it's already 5 times gitu loh, 5-6 times. Then what gitu. Nah, itu yang mungkin kita harus tahu gitu. Apakah earnings-nya akan terjadi perubahan atau dia nanti akan dapat project atau apa. Nah, ini kita kan nggak tahu gitu. Kalau gue ngeliatnya sih lebih ke arah sana sih. Dan kalau kita lihat kan volumenya juga mulai turun ya. Jadi artinya memang Hmm. mungkin belum ada interest gitu di saham ini gitu. Belum Kurang ada lebih kayak story gitu sih. baru lah. Belum ada story baru lah. Mungkin belum ada story baru atau apapun itu gitu. Itu sih. Yap, yap, yap. Ternyata Itu para tuh. konglo yang bertemu presiden bisa jadi dorongan buat saham-saham rally. Ya, jadi Ya itu sentimen. dia kan yang kemarin kita juga rata-rata pada ngepost bahwa efek satu foto bisa menghijaukan IHSG. Iya, bener. Ya, Masalah besar di Indonesia cuma satu, pejabatnya korup. Ya, itu susah lah. Nggak usah, bukan pejabatnya korup, rakyatnya juga korup kok. Fair, ya kan? Sampai ke bawah juga kok. Ya, Itu udah apa ya? Udah mendarah mendarah daging gitu daging. lah. Iya, udah mendarah daging. Sedikit darah. Oke. Inet, Inet, File, Inet, Inet. file, file aja korup kok, kadang bener. Korup. File kok. Bener, bener. Itu nggak Inet salah gimana sih. Ciko? Inet. Ini ya sudah mulai oke kan? Sudah mulai Iya, mantul iya. kan? Hmm. Gua perhatiin beberapa seminggu terakhir ya. Inet Hmm. itu flow-nya cukup bagus dijaga. Terus Hmm. gue liatnya dibanding sama WiFi malah Tidak lebih malah Inet bagus malah. lebih bagus ya. Mungkin karena kalau gue lihat mungkin karena faktor ya dia RI Jumbo, kemudian masih ada obligasi kan. Gue nggak tahu udah tutup belum. Dia penawaran sampai 1 triliun kan obligasi sama sukuk. Ya itu Ya. mungkin jadi faktor kenapa gue liatnya kayaknya concernnya prioritinya Inetnya yang mesti dijaga sih. Hmm. Kalau gue Oke. lihat sih gitu ya.
Yoi. Bahas yang berkilau saja yuk. Bagaimana outlook Podium mengenai gold setahun ke depan? Wah, ini lagi satu. Setahun ke Kenapa? depan, Vin, gimana, Vin? Setahun ke depan, lu satu hari ini belum tahu, tahu, udah Di gold setahun setahun. ke depan. Ya, kalau gue bilang sih selama makroekonominya seperti ini dan dedolarisasi itu tetap terjadi sampai sekarang, mungkin belum ada shifting dari situ, harusnya sih harga gold akan bertahan di level-level ini. Tapi ya we'll see gitu. Karena kan ini Udah kan tinggi ada juga. faktor, ya ini kan ada faktor tensi geopolitik, ada faktor dedolarisasi di dalam. Nah, kalau orang tanya apakah ini faktor gold itu, maksudnya gini, kan banyak orang yang bilang kalau gold ini naik karena perang. Jawabannya sih enggak. Karena Hmm. lebih banyak faktor dedolarisasi yang terjadi sehingga menyebabkan harga emas ini jadi rally gitu. Nah, kemarin sempat kan yang gue belum share di sini ya, soalnya kita belum live 2 minggu ya. Tapi intinya Ya. harga XAU itu kan sempat drop ya. Kalau teman-teman lihat dari 5,5 ke 4,5. Itu karena ada dua hal. Yang pertama masalahnya adalah karena ada perubahan leverage margin dari CME. CME itu ibarat kayak bursa efeknya emas lah untuk komoditi futures gitu. Makanya ada perubahan leverage itu sehingga menyebabkan gua shorten the story ya supaya nggak ribet gitu. Tapi intinya orang yang punya posisi itu harus menambah modal, menambah capital karena terjadi perubahan regulasi itu sehingga banyak yang close posisi. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya adalah mengenai pemilihan gubernur The Fed oleh Donald Trump. For your information, pemilihan gubernur The Fed itu kemarin itu harusnya yang dipilih ada Kevin Hassett. Semua market itu bilang bahwa Kevin Hassett ini akan menduduki gubernur The Fed berikutnya di bulan Mei setelah Jerome Powell. Ternyata yang dipilih itu bukan Kevin Hassett, yang dipilih itu adalah Kevin Warsh. Kevin Warsh ini lebih banyak concern, banyak banget terkait inflasi. Jadi itu gubernur dulu dia pernah jadi deputi gubernur The Fed zaman dulu. Tapi kalau dilihat stansnya kan kelihatan kan orang yang punya sifat dulunya itu kayak gini gitu kan. Sekarang mungkin dia bisa jadi akan seperti ini. Nah, dia ini stansnya adalah melawan inflasi. Di mana kalau kita punya stans melawan inflasi berarti kita akan punya tendensi menahan suku bunga dalam jangka yang lebih panjang atau justru menaikkan suku bunga. Makanya kenapa harga emas tuh drop luar biasa dalam dan menimbulkan banyak margin call gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kemarin kan emas tuh rally lagi kan setelah turun ke 4.500-an, habis itu sekarang sudah rally kembali ke 5.070. Nah, sesimpel gue ngelihat waktu itu karena ini adalah karena market mechanism, bukan karena fundamental, gue akhirnya ngumpulin tuhan saham-saham emas gitu, kayak emas lah, arci lah segala macam gitu. Ya, turns out lumayan gitu. Makanya, ya itu makanya ketika market crash itu kita harus ngerti gitu. Ini karena market mechanism, atau karena memang Ya. fundamental berubah. Setelah itu, kalau ketika lo market crash, lo nggak akan bingung. Ketika lo market crash, gue pasti akan ambil sektor ini, Ya. gitu. Jadi ya udah lu akan nembakin pelan-pelan kan karena kan ketika crash gini kan nggak mungkin lu taruh gini 100% kan. Iya kalau masuk 100% mantul kalau begini. Mantul. Turun lagi. Nah, jadi ya kayak gitu. Jadi kita masuknya pelan-pelan gitu. Jadi kayak gitu sih cara strateginya ya. Itu just for information gitu. Yes. Jadi ingat ya guys, jadi emas naik itu bukan karena faktor mau perang, tapi karena dedolarisasi dipindahin. Bahkan terakhir kan pemerintah China itu menghimbau banker-bankernya itu Untuk nggak boleh bond beli treasury bonds. US. Ya, Untuk bond treasury US. ya. Sama ini Han, ada satu hal yang menurut gue cukup menarik yang gue bisa bilang, aduh, tapi take podium masih lama ya. Tapi intinya ini kayak semacam konspirasi lah ya. Gue ngelihat lucu gitu. Lucu karena akhirnya China itu menginstruksikan bank dan beberapa institusi untuk membuang obligasi Amerika. Yang which is we all know gitu kan. Itu kan salah satu strategi dia untuk
dalam tanda kutip menyerang Amerika dengan cara yang lebih elegan gitu kan, tidak Iya. pakai rudal tapi pakai financial engineering. Tapi yang menarik kalau teman-teman perhatikan, Chinese yuan itu sangat menguat dibandingkan USD. Teman-teman boleh cek deh. Itu Chinese yuan. Kalau kita orientasinya negara ekspor ya, kalau teman-teman cek, orientasinya negara ekspor itu cenderung melemahkan mata uang. Tapi yang dilakukan China malah sebaliknya. Gitu. Yang dilakukan China adalah mereka menguatkan mata uangnya malah. Gitu. Sebelumnya, kalau teman-teman tahu, USD Chinese yuan itu sekitar 1 USD setara 7,3, 7,2. Mereka cap kan, karena mereka sosialis. Mereka cap, mereka punya currency supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Gitu. Nah, sekarang itu kayak capnya itu dihilangin, jadi terjun US dollarnya kan. Jadi sekarang 1 US dollar itu setara 6,7, 6,6 kalau nggak salah, Chinese yuan. Gitu. Nah, Sekarang 6,9 ya. 6,9. Nah, daerah-daerah situ gitu. Nah, sekarang yang gue lihat itu menariknya adalah China ini mau ngapain gitu. Maksudnya kan kalau lu orientasinya ekspor, ya kan, lu orientasinya ekspor, lu berusaha dong gimana caranya Chinese yuan lu bisa berkompetisi lawan dolar, Jepang Iya, yen dan nggak segala boleh macam. menguat. Lu nggak ada ekspor, nggak boleh menguat karena kalau lu terlalu menguat, barang lu akan mahal kan. Susah keluar, ya. Ya, nah kenapa kok China melakukan sebaliknya gitu loh, melakukan sebaliknya dan prediksi gua gitu ya, prediksi gua China sudah siap dengan desentralisasi manufacturing. Karena kalau dia nggak siap dengan desentralisasi manufacturing, dia nggak akan seperti ini. Menurut gua dia merasa sudah siap desentralisasi manufacturing, artinya dia bikin manufacture di Indo, bikin manufacture di Vietnam, bikin manufacture di mana-mana supaya nggak avoid tarif. Gitu, nggak avoid tarif. Maybe itu adalah salah satu caranya mereka. Gitu, Ya. mungkin Masuk akal sih. masuk akal aja gitu. Jadi konspirasinya. impornya tuh nggak harus dari China doang. Iya, benar. Ekspornya ya kan. Ekspornya Jadi nggak bisa harus dari Indo, di nggak harus. Vietnam, di mana gitu. Iya, betul. Ekspornya nggak harus dari China, ekspornya bisa dari Indonesia, Vietnam, dan segala macam. Nanti barangnya kan label made in Indonesia China. misalnya, tapi Ya. perusahaannya China. China, Dibilang. Ya, jadi Iya. kayak gitu, Masuk akal gitu. sih. Masuk akal aja gitu. Dan Iya, satu iya, lagi betul. yang jadi masalah sekarang, banyak fund asing itu tidak mau invest di China karena masalah deflasi. Oke. Gitu. Nah, mungkin bisa jadi dengan menguatkan mata uangnya, ke depan investor asing akan masuk karena mata uangnya jauh lebih kuat. Nanti investasi ini akan diinvest ke negara-negara berkembang karena kan China akan jadi kuat kan mata uangnya. Gitu. Jadi akan dapat lebih banyak gitu. Menurut gua teorinya konspirasi seperti itu. Tapi but I don't know. Kalau Iya, gua iya. sih merasa aneh gitu. Lu negara eksportir kok lu nguatin lu punya mata uang padahal lu Iya, punya cara untuk tidak menguatkan lu punya mata uang. Plus sekarang ini kan orang lagi dedolarisasi kan. Sekarang orang ini lagi dedolarisasi dan China itu kan beli emas sangat banyak. Iya, betul. Iya. Bisa jadi nanti ke depan dia bilang narasinya, oke, Chinese yuan kita akan pack dengan dolar, gitu kan? Oke, kita akan Chinese yuan kita akan pack dengan emas, sehingga orang yang dulunya pegang dolar nggak mau pegang dolar, pegangnya yuan. Yuan, ya. Ya, bisa jadi kayak gitu. Tapi Pengganti we don't know. dolar. Iya, pengganti dolar Iya, in iya. some sense gitu loh. Iya. Jadi kan sekarang masalah China yang terbesar, kenapa kok dia itu tidak mau jadi world reserve currency? Karena ya mereka itu adalah negara eksportir, gitu. Tapi dengan mereka sekarang tidak dalam tanda kutip tidak menjadi negara eksportir dan naruh manufacturing di tempat lain, sehingga menyebabkan kayaknya mereka ini akan jadi bisa jadi mereka berpotensi untuk jadi world reserve currency. Mungkin ya, tapi ya we'll never know gitu. Atau bisa jadi yang teori lain adalah dia kan menguatkan mata uangnya kan. Menguatkan mata uangnya. Supaya nanti ke depan China itu kan mau QE juga kan. China mau QE. Nanti dia sudah menguatkan, nanti dengan QE kan pasti melemahkan mata uangnya lagi kan. Gitu. Jadi dibalikin ke atas lagi. Nah, itu bisa jadi. Kita nggak tahu juga gitu. Teori mana yang mungkin akan terjadi ya we never know gitu. Tapi yang faktanya China buang US Treasuries dan China beli emas. Itu faktanya. Gitu. Dan dia satu lagi negara eksportir, negara manufacture, tapi dolar mata uangnya menguat. Ya, benar.
Pinter ya. Pinter. Itulah kehebatannya China ya. Iya. Ya, benar. Karena menurut gua China nggak boleh seperti Jepang sih. Karena yang Ya. ditakutkan oleh masyarakat dunia adalah China itu akan seperti Jepang 30 tahun yang lalu. Gitu. Oke. Itu namanya Mati lost sih. lost Iya. decades namanya. Jadi ada satu fase di mana Jepang itu industrinya sangat maju, tapi very kompetitif di dalam negeri sehingga menyebabkan mereka itu akhirnya marginnya tergerus jadi deflasi. Nah itu juga yang terjadi sama China sekarang ini, gitu. Dan jangan sampai sekarang dunia itu lagi ngelihat apakah China itu will be the next Japan atau The next akan America. atau China the next Amerika karena sudah shifting, sudah belajar dari Jepang, jadi dia ngerti how to Ya. handle it. Ya, Nah ya, itu ya, ya. nggak tahu. Mantap Gitu, sekali. gitu Makin guys. kuat dong ya posisi China ya. Ya makin kuat Makin kuat. dan kalau misalnya contoh ya, misalnya kita ngomong kita kan ketergantungan sama barang China kan luar biasa besar ya. Yes. Kalau misalnya memang China ke depan akan menguatkan mata uangnya dan segala macam, kalau itu benar, memang tesisnya ke arah sana, itu akan menguntungkan kita sih sebenarnya Nah. secara ekonomi. Karena Secara ekonomi. kalau kita impor dari sana akan jauh lebih mahal, mungkin akan lebih kompetitif sama locals. Gitu. Secara harga ya, gue nggak bilang Secara kualitas ya. Secara harga. Secara harga. Nah, tapi apakah mungkin nih MSCI gitu asing-asing ya apa US segala macam keluar outflow dari Indonesia apa nanti kita malah condongnya cari inflow dari China? Nah itu makanya itu Iya, possible banget terjadi seperti Possible itu. sih. Gitu. Karena kan kita juga sekarang lihat ya banyak pabrik-pabrik mulai open di Indo dan Relokasi. mulai banyak kan yang apa backdoor dan ternyata yang nggak backdoor tuh Dari China. perusahaan China kan Iya. dari China Ya. gitu. Ya jadi ya harus kita harus terus mantau lah up to date ya kita tinggal ngikutin aja ya marketnya gimana. Iya ya. Betul. Kita kan nggak pernah tahu kan kalau terjadi perubahan-perubahan apa. Gue tahu soal USD itu sama Chinese Yuan itu baru berapa hari ke belakang. Gue baca beritanya dan gue ngerti, oh ini arahnya ke sini. Dan pas gue cek, loh kok benar ya USD itu glosor banget ke Longsor Chinese banget Yuan gitu. iya. Ya makanya gue bertanya-tanya kan gitu. Ini mau ngapain dia ini? Gitu. Jadi nggak pernah itu kan dia ada yang nanya nih kalau China QE bisa jadi mereka masuk ke sini buka pabrik dan kawan loh nggak usah nungguin QE sekarang bukannya udah banyak Sekarang bukannya udah banyak coba pabriknya. aja kamu ke Peak gitu ya makan gitu ya restorannya aja banyak udah pakai Mandarin menu. Betul. Betul. Sama Gue malah mikir siapa tahu nanti ada muncul satu indeks provider MSCI tapi yang China. Nah tapi bisa masalahnya Iya, kan bisa kalau jadi. China kan dia taunya kalau hijau turun merah naik karena merah kan dia bagus. Ya benar kebalik ya. sama ini juga sih kalau gue ngelihat ya ya memang industri ini akan ini ya maksudnya kayak gue denger ya JP yang AKR kan punya JP kawasan industri JP kan itu yang di Gresik situ itu mostly Chinese companies mostly gitu. Di Cikarang aja banyak nih di Cikarang terus ada di kita ngomong yang lahannya Kija yang di Cakabeka itu China semua iya. Gitu. Jadi gue ngeliat sih ya tinggal gini sih menurut gue tinggal lihat tinggal lihat pemerintah kita how to react on that gitu karena gimana cara pemerintah kita mereact terhadap kondisi itu akan menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5-10 tahun ke depan. Ya. Gitu guys. Intermezzo saja, menurut Brosis, apakah Xi Jinping tahun 2027 akan menginvasi Taiwan? Nah itu Cinopi yang tahu. Karena saya tidak ada hubungan saudara dengan Xi Jinping, saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Kalau gini, kalau menurut gue cerita tentang ini tuh sudah terjadi dari kapan gitu ya? Kalau kalian ngobrol di Taiwan apa segala macam tuh. Ini udah cerita histori yang kayak ya udah begitu aja terus ceritanya gitu kan sama yang kayak terjadi terhadap Hong Kong. Tapi kalaupun invasi apakah sifatnya secara militer gue lebih cenderung melihatnya kalau terjadi invasi bukan secara militer. Satu karena China itu bukan negara
militer. Dia lebih Hmm. cenderung sebagai negara bisnis pedagang gitu ya. Kedua, karena sebenarnya hubungannya Taiwan sama China itu sebenarnya masih lumayan erat gitu secara ekonomi segala macam, masih love and hate, saling butuh lah relationship-nya. Jadi kalaupun invasi itu terjadi dilakukan itu secara politik ya mereka tinggal masukin orang-orang politiknya atau dibikin party yang menang yang condong ke sana terus diganti orang-orangnya, Yap. ya itu udah beres gitu. Karena menurut gue juga alasan ketiga, em, China itu bukan negara yang apa ya perlu mencaplok wilayah lain karena mereka kurang wilayah gitu. Dari zaman dulu sejarahnya kan gitu ya. China udah cukup punya daerah teritori yang cukup besar, populasi yang cukup tinggi, dan Taiwan itu mesti satu rumpun, mesti satu saudara lah gitu, mesti sama bentukannya segala macam. Jadi biasanya sih mereka nggak akan attack secara militer karena impact-nya terlalu besar dan juga merugikan juga gitu buat China-nya kalau dia sampai attack secara militer. Nah, Hmm. yang sebenarnya yang mau dikuasai, mau dikontrol itu kan lebih cenderung ke TSMC-nya kan, semikonduktornya itu supaya Yap. jangan dikuasain oleh US. Yang jadi perebutan sebenarnya sih itu kan sekarang ini kan yang jadi perebutan antara US sama China. Taiwan jadi pion di tengahnya itu kan karena TSMC semikonduktornya itu. Hmm. Dan ya Rebutan. US berusaha mengkontrol TSMC dengan ngasih banyak term dan disuruh buka pabrik di US kan, makanya dengan dikasih tarif gitu segala macam. Tapi apakah itu mungkin terjadi? Gue nggak tahu, kita nggak bisa tahu kapan tahun berapa, tapi itu mungkin terjadi. Tapi kapan nggak tahu deh. Betul sekali. Invasinya dari financial. Pantesan saya kira efek kamera yang bikin kebal, ternyata emang warna candlenya beda. Iya, Oh kalau Taiwan iya, sama China kan Taiwan naik, sama kalau naik tuh merah. China. Kalau naik itu merah, kalau turun itu hijau. Karena merah kan itu Hoki. warna hoki. Gitu. Oke deh, udah pas 1 jam guys. Nah, ini terakhir deh. How if China goes against Japan? Ya, balik lagi kan sebenarnya Jepang itu dia kemarin itu yang cewek itu ya, menteri yang cewek itu kan dia sounding support Taiwan. Dan sebenarnya Jepang Jepang sama China sendiri kan punya histori, ya kan? Kalau Hmm. kalian tahu Jepang sama China itu punya histori yang juga Ya pernah bagus. perang, pernah Jelek, nggak ya bagus gitu, jelek sih. pernah perang. Jadinya dan posisinya Jepang sama Taiwan itu deket gitu kan. Jadinya mereka takut itu impact dan imbasnya juga ke mereka. Jadi mereka against bilang China nggak boleh attack gitu lah istilahnya ya. Ya. Cuman ya kita berharap bahwa perang Cum- itu jangan sampai terjadi. Aduh, amit-amit ya. Cuman gua rasa sebenarnya sekarang juga cara Hmm. China cara China menguasai dari produk-produknya mereka itu udah membuat Jepang juga kalah sih sebenarnya. Louis, ada suara Louis Oh. ini. Maaf ya guys, kameranya di gini-gini sama dia. Belum tidur ya? Belum nih? Apakah menguntungkan saham seperti Tiba ya? Tibanya makanya udah naik duluan di TNC hari ini 4.200. Iya, tadi 4.300 ya, hampir ya. Iya, Kencang. 4.270 kalau nggak salah ya, sekitar situ. Iya, yang nggak pernah ngejajah itu Iya, China. karena China itu nggak pernah ngerebut teritori, mereka udah gede Saking teritorinya, bukan gedenya. bukan kayak negara Eropa gitu yang masih mau memperluas gitu, dia jadi menjajah kan gitu, Iya, ekspansi ke ngambil daerah lain gitu. Sama ada satu negara yang nggak pernah ngejajah. Tahu nggak negara mana? Indonesia. Indonesia. Bukan. Ya, Thailand. Indonesia juga nggak Oh, pernah Thailand ngejajah, ya. Vin. Indonesia Ya, menjajah siapa? sorry, negara yang nggak pernah dijajah, sorry. Oh, Oh, Thai- Thailand. Thailand. Tahu nggak Thailand. kenapa Thailand nggak pernah dijajah? Kenapa? Soalnya ketika penguasa masuk, katanya dikasih teritori yang sebelahnya kan, sebelahnya Kamboja ternyata, sama Laos, dikasih sama dia. Ini beneran atau? kirain Serius, Laos, serius kirain lu dika- cek ya. kirain Lu cek dikasihnya ya. Laos sama jahe. Laos sama jahe. Lu cek deh, nggak percaya. Sawadikap. Sawadikap. Karena dikasihnya tom yum.
Oke, udah lah. Udah sejam guys. Jadi besok So, nih stock pick dong. besok stock pick. Ntar ada Kongko yang komplain katanya Ya, orang nonton tunggu stock pick. nggak ada yang tunggu kok, nggak datang kayaknya tuh. Oh, gue ngeliat Besok satu ya. saham yang lumayan menarik hari ini. Gue ada entry APLN. Ya. Bukannya naik ya hari ini, Ci? Iya naik terus tapi kan sempat koreksi ya. Gue masuk di koreksi. Tapi ngeliat flow-nya sih lumayan menarik ya. Arvin apa? Arvin. Gua belum screening lagi. Oh sama Antam juga menarik loh. Antam. Ya, Antam setuju. Antam flow-nya bagus lihat, hari ini. Bagus. Antam hari ini flow BUMN ya, dan Antara. Apa cuy? Jadi belum screening sih teman. Gue ya salah satunya Antam sih. Yang oke gitu, yang flow-nya juga cukup oke. Mungkin gue lihat kayaknya Bumi Dewa juga masih bisa lanjut. Kalau besok pun koreksi masih cukup oke. Gue rasa masih cukup bagus. Asal kayak Bumi mungkin level 260-nya nggak boleh jebol. Itu masih cukup menarik sih. Gitu. Dewa kalian lihat itu tuh hari ini kan ada buyback sisa 10 M ya dana buybacknya. Kalau itu beres ya harusnya setelah itu oke. Nih Han ada yang nyuruh kita HKPTRO nih lapor Bareskrim apa? Iya. Siapa namanya Ci? Lapor. Siapa namanya tadi? Tages. Sky Trafis. Ya, Anda HKPTRO sudah terpantau. Iya. Anda sudah terpantau. Punya sertifikasi nggak? Iya, ada bukti. Ada bukti. Oke. Menurut gue Dewa kalaupun koreksi di atas 520 masih cukup bagus sih. Secara teknikal ya. Iya. Oke, oil and gas gue rasa mungkin maksudnya Medco-nya udah naik, Elsa-nya juga udah naik. Medco sama Aman kalian perhatikan itu juga bagus ya. Medco tuh udah kayak mau siap-siap mau nge-break 1600-nya loh. Kalau itu sampai nge-break itu cakep. Aman sih sebenarnya udah break descending broadening wedge ya. Jadi 74 itu adalah support. Jadi kalau dia koreksi ke neckline 74 tuh cukup menarik. Hari ini sih udah kena sih 74 ya. Gue kira lo mau bilang aman, sebenarnya aman. Aman sebenarnya aman. Terus emas gue rasa kalau dia maintain di atas 7.100 cukup bagus, apalagi kalau dia bisa belok di atas 74 itu konfirmasi dia akan naik lagi ke atas sih. Oke sih. Oke. Itu aja guys. So, thank you. Ya. Thank you. Thank you Ci, thank you Vin. Semua. Nanti kita ini direkam ya, terus kita bakal upload ke YouTube. Oke. Thank you. Thank you semuanya. Good night. Bye bye. Good night.